Halo, apa kabar? Apa kabar, Len? Baik, Selamat tahun baru. selamat 2026. Semangat. Aduh, lewat juga akhirnya 2025. Udah lama, Telat sih, kita udah ngomongnya baru sekarang. Betul. Setelah 1 bulan kita liburan, take a break. Dan kita semua bersyukur kita lewatin 2025 yang katanya berat, tapi buat kita kayaknya berat. Lebih berat lagi. Enggak sih, semua jadi nggak berat. Iya, maksudnya kita udah pernah ngelewatin masa-masa yang lebih berat. Krismon misalnya, Oh iya, itu sih berat banget ya. itu berat banget. Tapi sekarang ini 2025 kita berdua ngajar 3/4 tahun dari 2025 yang diomongin Gen Z terus. Itu kayak problematik seluruh dunia gitu kayaknya. Asli. Gen Z di ruang kerja khususnya ya. Bener, kan kita kan kayak kasih training komunikasi ya, cuma komunikasi. Tapi setelah kita probing ke klien kita, pasti ujung-ujungnya adalah Gen Z. Dan leadernya adalah milenial. Ini menjadi seru buat kita untuk kita tonton-tonton gitu ya. Karena yang harusnya kan begini, harusnya kan begitu. Tapi kan kita nggak pernah boleh, dan untuk yang nonton juga tidak boleh untuk bilang dulu waktu zaman saya. Beda sih, beda generasi, beda tantangan, ya, beda teknologi. Dulu kagak ada itu medsos. Nah, di Desember 2025 beredar tuh di medsos kata-kata job hugging, artinya memeluk pekerjaan yang kita punya, gitu ya. Nah, kalau istilah aku sih dulu ya udah main aman. Iya, di comfort zone aja. Di zaman sekarang kan semuanya diinggrisin ya. Saya sih nggak ngerti kenapa semuanya diinggrisin. Tapi teman-teman pasti juga udah paham yang namanya job hugging. Len, kita kan mentoring leader-leader muda itu hampir 6 bulan kali ya di tahun 2025. Iya. Harus job hugging, nggak mau berprestasi atau gimana? Silakan. Menurut lo loh. Iya, terlepas dari apapun ilmunya ya. Sebenarnya kan emang kalau kita di masa sulit apalagi ya, udah pasti itu yang namanya pekerjaan emang harus kita rangkul. Kalau pengertian positifku ya, dipeluk itu artinya lu benar-benar belong to this job, this work gitu kan. Sehingga kata orang kan kalau lu nggak passion, kalau lu nggak seneng sama kerjaan lah, lu nggak peluk, pasti kerjaannya tuh akan semua susah gitu kan. Nah sekarang mungkin ketika sekarang lebih sulit lagi situasinya, jadi bener-bener si anak-anak muda sekarang tuh emang harus dipeluk dalam pengertian pokoknya gue udah punya pekerjaan ini. Nah itu kan susahnya gitu ya. Yang penting udah punya pekerjaan ini lah, gue harus peluk erat-erat, lu kayak balon gitu ya. Jadi lu nggak boleh lepas gitu. Nah tapi apakah di situ ada yang namanya akhirnya mereka punya keinginan untuk naik karir? Nah sekarang aku tuh nggak pernah lagi denger mereka tuh punya ambisi yang ya biar karir gue meningkat tuh kayaknya yang penting tuh itu aja tuh. Ya kan? Itu satu. Sama gue terakhir ini kayak 2 tahun belakangan ini kita ngajar, udah nggak pernah lagi denger omongan gila I love my job. Gila gue seneng banget sama kerjaan gue. Terus biar gue nanti di hijack sama perusahaan lain, ditawarin gaji gede. Itu kayak gue udah nggak pernah denger lagi tuh, Len. Ya karena sekarang kan ada kan banyak tuh yang kemarin muncul di reels mau digaji gede tapi kalau ada stresnya tinggi, enggak deh. Nah iya. Gitu, jadi buat mereka kan sekarang kayak checklist. Balik lagi kan aku selalu bilang ya, kalau anak sekarang tuh kayak checklist yang ya mungkin buat mereka yang penting adalah gue udah lulus, gue udah kerja. Kemudian nanti menikah, punya anak dan seterusnya gitu. Jadi itu tahapan perkembangannya dia gitu ya. Jadi apakah nanti kemudian mau investasi, beli rumah segala macam itu udah kesekian kali, udah kesekian urutan. Itu list 30. Udah lama gitu ya, udah yang panjang gitu. Nah, jadi kayaknya memang mereka melihat bahwa kalau gue udah kerja, ya udah gue udah kerja itu adalah sebuah pencapaian. Berarti udah nggak ada passion lagi. Mungkin passion ya, mungkin ada passion, tapi ketika ada passion kan, nah ada lagi nih satu nih, kalau kita kan dulu boro-boro ya ada life balance, yang penting kerja keras, work hard, baru bisa play hard. Kalau sekarang tuh kan enggak, mereka dari awal tuh kalau udah ada stres, nanti burn out, tuh
udah di ujung kepala. So gue harus life balance sehingga pekerjaan kalau emang bisa dikerjain effortnya segini, lu dapatnya segini, ya udah jangan sampai membuat stres. Kalau udah stres lu baru mikir kan tuh, kok kerja gue stres banget ya jadinya ya, kok gue jadi nggak happy ya. Nah, agak kontradiktif sih sebenarnya menurutku. Di satu sisi mereka bisa dibilang takut karena pekerjaan sekarang sulit, tapi ketika mau ada tekanan atau beban pekerjaan yang lebih tinggi, mereka juga kayak mundur karena Nggak nanti mau. mental gue nggak kuat Iya. gitu. Jadi memang membingungkan sih sebenarnya. Padahal ya kalau kita ngajar berdua, kita tuh kan pasti makan siang atau coffee break kita pasti ngobrol-ngobrol ya. Terus sebagai kita berdua dulu itu kalau istilah kita kerja ya 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi pulang adalah hal yang normal. Biasa. Karena kita dulu kerja di production house ya. Mereka bilang sih kita tuh harus pulang malam. Oke, malamnya tuh jam berapa gitu kan. Ternyata buat patokan gue nggak malam-malam amat, jam 8. Ya karena mereka kan mau bersosialisasi. Betul. Dinner bareng, mereka ada olahraga, ada apa yang mereka mau lakukan, nongkrong-nongkrong. Tapi Len, kita kan juga selalu pergi ke perkantoran ya, dan kita tuh ngelihat jam 1 orang ngerokok di satu pojokan banyak, ya iyalah makan siang gitu. Tapi kalau lu lewat tempat itu jam 2, tetap banyak orang. Jam 3 tetap banyak orang. Bahkan laptop udah dikeluarin di situ. Jam 3 sore, jam 4 sore ada satu corner di satu kantor yang tidak pernah sepi dari orang gitu ya. Itu padahal corner untuk merokok gitu ya. Terus aku bilang gini, lu daripada di bawah kongko-kongko buka laptop panas ya kan, kenapa lu nggak naik ke meja lo terus lu kerja, jam 6 lu pulang. Mereka alasannya karena leadernya baru kasih instruksi baru sekitar jam 6 sore, jam 7 sore. Tapi dari sejak zaman dulu gamenya, rule of the game-nya kan selalu begitu ya. Leader itu pagi meeting, jam 4 sampai rumah, sampai kantor, baru bagi-bagi kerjaan ke kita kan. Jadi menurut aku passionnya itu memang sekarang berbeda. Kalau dulu punya passion supaya kita sampai di satu posisi ya, karir. Tergantung ambisinya. Tapi kayaknya sih ambisi aja dulu semua ya. Punya jenjang karir pasti ada kesana maunya. Sekarang itu udah nggak ada. Jadi kerja ya bener yang kayak sosok yang pernah kita ketemukan dalam mentor Gen Z ini punya checklist dalam hidupnya. Bisa lu terangin nggak tuh? Iya, jadi ketika dia lulus kuliah, dia bekerja. Cek. Abis itu dia ketika udah dapat kerjaan, dia mau kawin. Cek. Leadernya ngerasa bahwa oh ya memang hak dia ya. Setelah kawin, dia mau punya anak. Berarti ada cek. Sehingga ketika mau di-push lagi untuk beban pekerjaan, jadi kayak ogah-ogahan gitu. Karena nggak ada dalam checklist. Checklistnya adalah itu tadi. Dia sudah sampai taraf di mana udah sampai nih. Punya anak, udah berkeluarga, udah kerja. So, udah gitu. Jadi ketika mau dibuat atau diberikan lagi beban yang lebih tinggi untuk masa depan yang lebih baik, menurut kita, menurut leadernya juga, menurut perusahaannya juga, itu kayak yang apa sih, kan nanti makin berat. Sehingga akhirnya menurutku memang tantangannya anak sekarang itu lebih pada ada bagusnya, karena dulu kita tuh nggak pernah mikir kesehatan mental. Kita mikir kerja keras, cuan banyak, bisa main lebih banyak lagi gitu. Kalau nggak ada cuan, kita nggak bisa main gitu kan. Jadi sekarang itu mereka nggak mau tuh sampai mental breakdown atau mereka pokoknya sampai sakit kepala dan segala macam, mereka nggak mau. Jadi mereka taker-taker effortnya. Yang menurutku dari sisi psikologi bagus. Psikologisnya mereka dia pikirin juga ya jangan sampai stres. Tapi kok ya sampai sekarang menurutku masih banyak juga anak-anak yang stres. Stresnya karena apa? Mereka juga nggak mau. Ya ini baca-baca di media sosial ya. Mereka nggak mau miskin. Mereka nggak takut miskin gitu kan. Mereka tapi juga mau menjaga kesehatan mentalnya gitu kan. Sehingga apa nih yang sebenarnya mereka mau? Itu kan masih tanda tanya di semua penelitian-penelitian sampai luar negeri selalu bilang gini.
what's happen with Gen Z gitu Iya. sebenarnya kan. Iya. Padahal ya gini, kalau takut miskin ya dia harus punya uang. Kalau mau life balance ya dia perlu uang. Karena kalau life balance itu kan perlu piknik, perlu healing, perlu yoga, nongkrong. meditasi, semua duit Betul. tuh. Padel. Pilates, padel, semua perlu Duit. uang. Jadi Iya. kontradiktif Iya. gitu. Kan kalau dulu kita berpikir linear ya lu kerja keras supaya gue bisa membiayai hal-hal Gaya ini. hidup itu. Nah sekarang untuk modal membiayai life balance itu saja mereka nggak punya. Jangankan gitu, untuk menjalankan kehidupan sehari-hari saja mereka itu udah sungsang sumbel istilahnya gitu. Jadi kalau kita ngomong kayak gini kita nggak mau bukannya kita mau ngomelin Gen Z ya, tetapi kayak wake up 2026 ini akan menjadi masa yang jauh lebih sulit lagi gitu. Tantangan dunia loh, bukan Indonesia. Itu udah luar biasa. Yang sebetulnya lu harapkan Gen Z bisa lebih gimana di kerjaan, sharing. Abis itu gue juga sharing apa yang gue harapkan. Iya, kalau aku ngeliatnya gini ya, jadi sebenarnya balik lagi, gue percaya banget karena ada waktu Mentigo itu kan bilang bahwa Gen Z itu hidden gem. Gue percaya banget tuh, Gen Z itu hidden gem dalam pengertian mereka punya kreativitas yang luar biasa karena mereka terbiasa dengan digital. Mereka bisa mengolah segala macam source menjadi sesuatu yang kita suka mikir, gila kepikiran ya. Bikin pekerjaan sendiri yang sesuai dengan passion mereka. Menurutku ini yang malah perlu didukung. Maksudnya perlu diperhatikan karena apa? Mungkin nanti di 2026 yang kita nggak tahu dunia ini mau jadi apa, mau sampai kemana dengan teknologi itu, sehingga mungkin kalau memang mereka passionnya adalah tidak mau sampai stres sendiri, ya memang mereka jadi ini kan, kalau dulu kan kita wira swasta istilahnya. Kalau sekarang mungkin ya itu tadi, UMKM atau pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka sehingga mereka create pekerjaan dia yang sesuai pace-nya mereka dan sesuai keinginan mereka. Itu sering kita ditemuin dan aku juga senang karena banyak juga yang udah anak Gen Z tuh bikin seperti itu. Kreatif. Jadi memang harus kreatif dalam berpikir sehingga mereka nggak terbentur sama korporasi lagi sebagai penghasil cuan. Kalau dulu kan kita kalau nggak masuk korporasi sebuah perusahaan ya dapat cuan dari mana? Kita kan seperti saya yang freelance bertahun-tahun kan deg-degan mampus gitu ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya mereka punya kemampuan untuk bukan freelance lagi, malah mereka create perusahaan pekerjaan itu sendiri. Nah, yang mendukung kreativitas mereka, nah kadang-kadang itu mereka yang sendiri nggak tahu males, nggak tahu emang kalau udah checklist lagi, udah pernah nih gue kerjain, udah punya Instagramnya, followernya udah banyak, dan oke. Karena ngelihatnya juga sustain kan nih akhirnya yang pekerjaan yang dibuat yang baru. Betul. Kalau gue ya, lu mau UMKM. Kalau orang tua gue bilang, lu punya anleh dagang nggak? Ya, gitu. Gue sampai mampus juga disuruh dagang, nggak bisa, karena bisnis itu satu bisa dipelajari, yang kedua sebaiknya ada di DNA kita, gitu emang. Ya. Kalau bapak orang tua gue PNS ya, gimana bisa memahami kehidupan seorang bisnismen? Kayak gue, orang tua gue dua-duanya PNS yang nunggu gaji tanggal 30, udah gitu ya. Jadi menurut aku UMKM, kreatif is one thing. Tapi kan tetap ada korporasi yang membutuhkan Gen Z dong, ya kan? Buat aku Gen Z dimanapun kalian berada, komunikasi sih. Lo udah nggak punya passion, lo udah nggak punya ambisi, lo maunya banyak, lo bisu, nggak bisa Len. Seenggaknya lo ngomong, bisa komunikasi. Iya betul. Karena kalau lo bilang-bilang gini, Gen Z pasti setuju banget sama lo. Iya dong, kita jual kreativitas kita dapat uang sesuai dengan apa yang kita passionin. Tapi kan barang dagangan lo itu kan harus lo jajakan ke orang, lo harus jual. Lu nggak bisa cuman Instagram aja. Satu saat pelanggan juga akan telepon ya, what if kalau gue mau karangan bunga tapi begini. Lu nggak bisa melakukan itu hanya dengan Google Form. Sekarang kan gitu kan, DM for inquiry, terus kita dikasih linknya Google Form. Ada pembeli-pembeli yang gue mau ngomong sama pemiliknya. Karena rasa di situ tuh nggak bisa diterjemahkan ke dalam sebuah tulisan. Harus di delivery secara verbal. Exactly. Jadi menurut aku Gen Z 2026 ini udah red alert
untuk seluruh dunia, ya kan? Mm-mm. 2 tahun saya dan Bu Elena ini ngurusin tentang kepuyengan menghadapi generasi kalian. Di tahun 2026 kita tidak harus U-turn, jalanin yang kalian Betul. jalankan, tapi ada passionnya dikit. Udah lama banget aku nggak pernah dengar orang yang gila I love my job so much, Mm-mm. kecuali artis-artis bintang film Oh ya. iya. Oh iyalah gitu ya. Tapi Dunia seni. yang di orang kantoran tuh udah lama banget tuh nggak denger yang apapun, pokoknya I love my job. Udah lama itu nggak kedengeran di telinga kami berdua. Terus nggak ngomong, bisu, nggak tahu maunya apa, ya kan? Iya. Jadi itu PR-nya kita juga sebenarnya untuk bisa dijadikan orang yang dipercaya untuk mereka juga share apa yang ada di kepala dia. Artinya leadernya juga mesti mature. Leadernya juga harus mature bahwa kita punya kuping, ya kayak psikolog lah gitu ya. Kalau kita nggak punya kuping untuk mendengar, ya orang nggak akan datang ke kita, kan gitu kan. Gue tuh bukan pendengar yang baik loh, Len. Gue tuh boring banget denger orang menceritakan kisah sedih di hari Minggu. Itu gue kayak yang tapi memang sekarang Gen Z itu kan itu pengen didengar. Berapa kali kan kita ketemu sama Gen Z adalah, nggak, sebenarnya saya pengen ngomong tapi saya nggak tahu mulai dari mana. Takutnya mereka nggak mau dengar. Maksudnya yang diajak ngomong tuh nggak mau dengar. Karena udah punya a priori bahwa ini diomongin apa sih, paling cuma gue berarti kan. Gitu kan. Guenya harus mature berarti kan jadi, dalam hal itu. Dalam hal ini memang gen yang sebelumnya juga emang kebutuhan untuk mendengar yang lebih besar terhadap Gen Z itu menurutku sekarang memang perlu. Jadi tapi berarti leader harus, they have to change their game ya. Jadi caranya jadi pemimpin juga sekarang beda dong. Beda. Makanya kan sekarang orang kayak ya sama lah kayak parenting deh. Nggak bisa main role VOC zaman dulu. Walaupun pada saat beberapa titik memang harus jadi VOC juga, jebret gitu kan. Tapi kan mereka harus jadi teman. Semua yang sifatnya legaliter gitu kan. Nggak bisa yang otoritatif lagi gitu kan, harus ada kayak gitu-gitu tuh. Ya. Nah, nggak ada untuk beberapa pekerjaan mungkin banyak tuh bisa punya ruang diskusi. Tapi untuk beberapa pekerjaan yang memang harus rules, nah itu Gen Z harus mikir. Kalau emang nggak mau ada di sebuah perusahaan yang rules-nya kuat, SOP banget, ya pikir-pikir mending masuk apa enggak. Gitu. Tapi kalau lu butuh uang, lu masuk, Len. Iya masuk, tapi berarti lu harus ngikutin rules. Nah sekarang kan ada lagi nih, jadi kadang-kadang dilematisnya adalah yang aku lihat ya, mereka mau, tapi kalau ada rules yang ini nggak mau. Nah itu jangan. Jadi maksudnya gini, kalau emang lu mau kreatif, pure kreatif, bikin tapi sesuatu yang habis itu sustainability. Menurut gua kalau mau pure kreatif lapar sih. Kita tahu lah, Len, nggak semua orang kreatif bisa breakthrough. Iya betul. Iya kan? Ini juga lapar sering. Iya kan? Jadi lu kan nggak mungkin lu buka YouTube yang lapar nggak apa-apa loh guys, gitu kan? Kita bisa digebugin sama orang tua gitu. Nggak sih, ya, tapi maksudnya mereka harus bisa menakar juga what do you need, what do you want untuk your life gitu. Karena aku ngeliat gini, nggak bisa disamain Gen Z yang ini sama yang ini, karena ada yang satu passion tapi passionnya di sini. Ada yang di sini mau kreatif, diskusi, oke. Tapi ada yang di sini maunya korporasi. Ya ikutin rules yang ada, belajar. Ketika lu masuk satu korporasi, lu belajar bagaimana budaya. Walaupun harus gue akui, gue ketemu sama Gen Z sih amazed. Mereka tuh pinter. Artinya mereka kalau belajar pasti jago kan? Researchnya jago, itu aja. Kemudian berpikir kritis gitu ya. Betul. Tapi kalau lu nggak ngomong, gagu buat gue, lu hanya seonggok daging aja. Makanya kan ngomong itu adalah ketika lu berani bertanya, karena itu juga belajar. Berani bertanya di lingkungan ini kayak apa, berani bertanya. Kalau rulesnya kayak gini itu bagaimana? Semua kan bisa di-adapt, bisa di-adjust juga. Sehingga menurut gue kesalahannya adalah, bukan kesalahannya lah, mungkin kelemahannya adalah yang udah gen di atas udah deh pasti begini, nggak mau denger. Yang Gen Z juga deh pasti gue nggak. Jadi gue nggak mau percuma ngomong. Padahal sebenarnya ketemu di tengah dalam pengertian kalau orang kerja dimanapun mau kreatif, sekreatif pun pasti ada rules. Kalau emang kreatif pasti ada strategi marketing. Itu kan rules juga yang kita bikin. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada rules. Benar. Semua orang mimpi pengen jadi pebisnis, ini juga mimpi jadi pebisnis, tapi untuk jadi pebisnis lo harus punya kemampuan untuk manage, lo harus kemampuan untuk jualan, lo punya kemampuan menyenangkan customer. Terakhir adalah take a risk. Oke, selamat berpikir.
Bye.